Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Galuh Surya Putra Kusuma dengan NIM A11 2021 13785. Di sini saya akan mempresentasikan proyek poliklinik penugasan 1 yang telah saya buat. Pertama-tama saya akan menjelaskan IRD-nya terlebih dahulu. Sini untuk IRD polikliniknya terdapat tabel obat yang berisi primary key ID, lalu nama obat, kemasan, serta harga. Lalu pada tabel detail periksa terdapat primary key ID, lalu ada foreign key ID periksa yang mengambil data dari tabel periksa, kemudian juga ada foreign key ID obat yang mengambil data dari tabel obat. Lalu selanjutnya ada tabel periksa. Pada tabel periksa ini terdapat primary key ID, lalu terdapat foreign key ID daftar poli yang mengambil data dari tabel daftar poli, kemudian juga ada tanggal periksa, catatan, serta biaya periksa. Lalu selanjutnya ada tabel daftar poli. Pada tabel ini berisi primary key ID, lalu ada foreign key ID pasien yang mengambil data dari tabel pasien, kemudian juga ada foreign key ID jadwal yang mengambil data dari tabel jadwal periksa. Kemudian ada keluhan, lalu no antrian, kemudian juga ada status periksa. Lalu ada tabel pasien. Pada tabel pasien ini berisi primary key ID, nama, password, alamat, lalu no KTP, no HP, serta no RM. Lalu pada tabel jadwal periksa berisi ID primary key ID, lalu foreign key ID dokter yang mengambil data dari tabel dokter, kemudian juga ada hari, jam mulai, jam selesai, dan aktif. Lalu pada tabel dokter terdapat primary key ID, lalu ada nama, password, alamat, no HP, serta foreign key ID poli yang mengambil data dari tabel poli. Lalu yang terakhir ada tabel poli. Tabel poli ini berisi primary key ID, lalu ada nama poli serta keterangan. Lalu selanjutnya di sini saya akan menjelaskan use case poliklinik. Nah, pada use case poliklinik ini terdapat 3 peranan, yaitu ada admin, pasien, dan juga ada dokter. Pada admin dapat melakukan login sebagai admin, lalu dapat mengelola data dokter, kemudian juga admin juga dapat mengelola pasien, lalu mengelola poli, serta mengelola obat. Sedangkan dari sisi pasien ada 2, yaitu pasien baru dan pasien lama. Untuk pasien baru dapat melakukan pendaftaran pasien, sedangkan untuk pasien lama dapat melakukan login sebagai pasien serta dapat mendaftar ke poli. Lalu untuk peran yang terakhir ada dokter, yaitu dokter dapat login sebagai dokter, kemudian dapat memperbarui data dokter, lalu juga dapat menginput jadwal periksa, lalu dokter juga dapat memeriksa pasien, di mana nanti sistem akan menghitung biaya periksa, serta dokter dapat memberikan catatan obat, serta dapat menampilkan riwayat dari pasien. Lalu selanjutnya di sini saya akan menunjukkan coding yang telah saya buat. Nah, pada cek login ini merupakan codingan untuk melakukan login admin serta login dokter. Di sini saya menjadikannya jadi satu codingan agar nanti admin dapat login melalui halaman dokter. Di sini jika username adalah admin dan password adalah admin itu, maka akan masuk pada dashboard admin. Sedangkan untuk username dan password yang lain akan diambil dari tabel dokter dan akan masuk ke halaman dashboard dokter. Lalu selanjutnya sini ada
mengelola dokter, yaitu ada tambah dokter. Di sini admin dapat menambahkan dokter dengan codingan seperti ini. Lalu ada update dokter, codingannya seperti ini. Kemudian untuk hapus dokter, codingannya seperti ini. Lalu di sini untuk mengelola pasien ada tambah pasien, codingannya seperti ini. Lalu di sini juga ada update pasien, codingannya seperti ini. Lalu ada hapus pasien, codingannya seperti ini. Ada delete from pasien where ID. Kemudian untuk mengelola poli, di sini admin dapat menambahkan poli dengan codingan seperti ini. Kemudian ada update poli. Di sini admin dapat melakukan update poli dengan codingan seperti ini. Lalu selanjutnya ada hapus poli. Untuk hapus poli, codingannya kurang lebih seperti ini, yaitu delete from poly where ID sama dengan ID. Lalu selanjutnya ada mengelola obat. Pada mengelola obat ada tambah obat di sini. Di sini kita bisa insert into obat, lalu nama obat, kemasan, harga dengan values, nama obat, kemasan, dan harga. Lalu selanjutnya ada update. Untuk codingan update obat seperti ini. Lalu selanjutnya ada hapus obat, codingannya seperti ini, ada delete from obat where ID sama dengan ID. Lalu selanjutnya ada pasien melakukan pendaftaran dengan codingan seperti ini atau registered. Sini pasien harus menginput nama, lalu nomor KTP, alamat, dan juga nomor HP. Seperti ini. Lalu untuk yang terakhir ada codingan untuk login pasien seperti ini. Di sini select from pasien where nama sama dengan username dan juga password sama dengan password. Lalu selanjutnya di sini saya akan melakukan demo untuk proyek poliklinik yang telah saya buat. Di sini terdapat halaman utama. Di sini ada tombol untuk masuk sebagai pasien dan tombol untuk login sebagai dokter. Di sini untuk halaman login dokter, ini kita akan coba untuk login sebagai admin. Ini admin. Kita masukkan passwordnya yang tadi admin itu. Nah, untuk halaman adminnya seperti ini. Ini ada halaman dashboard seperti ini. Kita lihat ada dokter. Di sini kita dapat menambahkan, mengedit serta menghapus dokter. Di sini kita coba untuk menambahkan. Kita coba nama dokternya Galuh dan juga alamatnya. Kita masukkan nomor HP dan juga kita pilih polinya. Sini ada poli syaraf, kita pilih, kita tambahkan. Maka data dokter telah berhasil ditambahkan. Di sini kita coba edit. Kita edit nomor HP, lalu kita ganti polinya. Di sini kita ganti poli gigi, kita simpan. Ini datanya sudah berhasil diubah. Ini kita coba hapus. Kita hapus, maka data dokternya sudah terhapus. Lalu selanjutnya kita coba untuk mengelola pasien. Di
Di sini untuk pasiennya kita tambah terlebih dahulu. Kita coba tambah. Kita ya. Lalu kita tambah. Di sini terlihat bisa ditambah, kemudian kita edit. Kita simpan. Datanya sudah berubah. Lalu kita coba hapus salah satu. Lalu di sini ada poli. Kita coba tambahkan. Label. Lalu selanjutnya kita coba untuk update datanya. Ini kita edit jadi poli anak. Kita simpan. Di sini datanya sudah berubah jadi poli anak. Lalu kita coba hapus datanya. Kita hapus. Nah, di sini untuk data poli anaknya sudah terhapus. Lalu selanjutnya kita coba untuk obat. Ini admin bisa mengelola obat. Ini kita coba tambahkan. Misalnya obat di pinggang. Lalu ada kita kasih tablet. Lalu harganya 15.000. Kita tambah. Di sini untuk obatnya sudah ditambahkan. Lalu kita coba edit. Kita ganti jadi 20.000. Kita simpan. Di sini sudah berhasil untuk update data. Di sini kita coba hapus datanya. Kita hapus. Nah, datanya sudah terhapus. Kemudian kita coba untuk login pasien. Di sini pasiennya kita coba registrasi terlebih dahulu. Ini kita masukkan KTP. Kemudian jalan kita masukkan passwordnya, lalu nomor HP, kita buat akun. Sini pendaftaran akun sudah berhasil. Lalu kita masukkan. Kita masuk dengan login pasien. Di sini untuk tampilan dashboardnya seperti ini. Di sini juga terdapat sidebar dashboard, lalu daftar poli dan lookup. Lalu yang terakhir kita coba untuk login sebagai dokter. Di sini kita login untuk Dokter Budiman. Kita masuk. Untuk tampilan dashboardnya seperti ini. Di sini pada sidebarnya terdapat dashboard, lalu ada jadwal praktek, lalu ada periksa pasien, dan juga ada riwayat pasien. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.